Alhamdulillahillazi la yu'badu bihaqqin illa iyyah al-karimul ladzi man tawakkala alaihi kafah wa man sa'alahu a'tahu ma tamanna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidana Nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunajji qailaha min azabillah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Pengurus BKM Masjid Nurul Yakin, yang biasa kita pelajari purba Khulasatul Nurul Yakin. Ternyata di sini rupanya sarahnya Nurul Yakin, ya. Kalau di Simpang Benar ada pondok pesantren Bidayatul Hidayah. Di waktu saya menyampaikan tausiah di sana, semoga kulitnya Bidayatul Hidayah, isinya Maraqil Ubudiyah. Ada peningkatan begitu ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah diberikan kepada kita waktu untuk bertemu muka, bersilaturahmi di masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca judul tarhib. Itu kalau menurut Radio Star FM satu kata penuh makna. Karena tarhib kalau dibaca H kecil beda dengan H besar. At-targhib wa tarhib. Ini tarhibnya tak tahu saya H kecil atau H besar. Ya. Jadi saya katakan tadi satu kata penuh makna. Bisa kita buat H kecil berarti sambutan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya syahr Ramadan. Itu kalau kita pandang hanya H kecil. Bisa pula hanya huruf besar. Berarti kabar takut kepada manusia tentang orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Nah, ini kalau saya mengambil pengertian dari sana. Jadi menyambut Ramadan sudah kita laksanakan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita ingin disampaikan ke bulan Ramadan. Itu menunjukkan betapa pentingnya, mulianya bulan Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mari kita berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Semoga pada bulan-bulan Ramadan ini setiap kali kita masuk masjid tidak lupa berniat nawaitul i'tikaf supaya pahala kita di dalam masjid berlipat ganda. Sebagaimana kita maklumi, masjid itu adalah tempat yang sangat mulia. Tidak ada satu tempat di daerah itu yang paling mulia di sisi Allah kecuali masjid. Kecuali masjid. Dan kita baca masjid itu tempat para malaikat rahmat. Tempat para malaikat rahmat. Sedangkan jin tidak bertempat di masjid. Jangan takut di masjid. Tak ada jin.
Jin itu biasanya bertempat, kalau jin orang beriman di dalam kitab Sab'atun Kutubun Mufidah. Jin yang beriman itu tinggalnya di pegunungan-pegunungan. Itu jin yang beriman. Sedangkan jin orang kafir tempat tinggalnya di pantai-pantai dan di laut. Sampai-sampai adalah laut Sikutra. Bahasa orang kita bilang laut Sikutoro. Nah, laut Sikutra. Entah salah bilang, tak tahu saya. Ya. Nah, jadi memang begitu dalam pandangan yang kita baca. Kemudian dalam hal Ramadan ini kita mengikuti ajakan Rasulullah, sehingga Rasulullah mencontohkan kepada umat agar banyak-banyak baca Al-Quran, sehingga Ramadan itu disebutkan Syahrul Quran. Unzila fihil Quran, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dan Nabi kita sendiri di bulan Ramadan mendarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Ramadan terakhir sempat Nabi kita mendarus Al-Quran dengan Jibril untuk tahun terakhir ini 2 kali khatam. Wah, oh jadi, oh. Ini makin banyak talinya nih. Saya, ya, terbalik. Ini, yang pernah saya banyak dipasang tali di rumah sakit Piringadi Medan. Dan yang terakhir itu di rumah sakit Columbia Asia. Sebenarnya saya tidak sempat dioperasi, cuma Profesor Kasimin untuk melihat kesehatan jantung saya dibuat dari sini selama kira-kira 1 jam lebih untuk mengobati jantung saya karena ada pembengkakan. Jadi saya diopname di sana sekitar 1 minggu. Jadi rupanya manusia itu kalau sudah sakit keras banyak dibuat tali-talinya. Sebagaimana sapi kalau sudah banyak dibuat talinya, aturannya itu akan disembelih. Alhamdulillah masih diberikan Allah SWT kesehatan. Kembali kepada Syahrul Ramadan itu Syahrul Quran, supaya kita banyak-banyak baca Al-Quran. Dan menurut ayat Qul huwalil ladzina amanu hudan wa syifa, katakanlah Muhammad, Al-Quran itu bagi orang beriman hudan, buku pintar, petunjuk. Kemudian dia wasyifa'u minal jahli, obat dari kebodohan, obat dari bodoh. Obat dari bodoh. Jadi sulit, tak pernah kita temui di apotek-apotek yang menjual obat bodoh. Paling-paling ada brain power, tak ada yang lain. Tapi ternyata rupanya membuat orang cerdas itu tidak mahal biayanya, tapi dengan banyak baca Al-Quran. Pemimpin-pemimpin dunia yang beriman, yang Islam, banyak baca Al-Quran. Di Indonesia dicontohkan oleh mantan ketua MPR, siapa namanya, yang pakai Wahid Nur Wahid, yang dari PKS, Hidayat Nur Wahid, ya, Hidayat Nur Wahid, Profesor Kiai Haji Ali Yafi, itu termasuk contoh-contoh orang baca Quran. Dan Imam Syafi'i yang kita ikuti dalam sehari semalam 1 khatam Al-Quran, 60 juz, 30 juz sehari semalam membaca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan ditingkatkan beliau sampai 2 khatam Al-Quran setiap malam. Ini pernah saya ceritakan, ditanggapi masyarakat. Tidak mungkin. Tidak mungkin dong Anda lo PII.
disangka ya si sapi pareban ni itu dawai. Padahal ini Imam Syafi'i, bukan sapi yang pareban kita, ya. Imam Syafi'i rahimahullah, sehingga kecerdasannya luar biasa, dan demikian juga Ahmad bin Hambal muridnya. Tapi Ahmad bin Hambal itu setiap kali mendoa, duluan gurunya didoakan baru orang tuanya. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i duluan orang tuanya baru gurunya. Jadi itu menunjukkan betapa pentingnya mendoakan dua macam manusia langka ini, orang tua kita dan guru kita. Jadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, doakan orang tua dan guru. Orang tua itu ayah dan ibu kita. Kalau dalam bab nazar, tidak sah bernazar memberikan sesuatu kepada ibu tanpa mendapat ayah. Tidak sah bernazar memberikan sesuatu kepada ayah tanpa mendapat ibu. Ya Tuhan, kalau saya lulus dalam ujian ini, saya akan memberikan mukena kepada ibu saya. Padahal ayahnya masih hidup, tidak diberikan apa-apa. Itu nazarnya tidak sah. Itu tegasnya para ulama membahas ini. Jadi, kalau kita memberi kepada orang tua, mendapat ayah kita dan ibu kita. Terkadang disayangkan, anak mereka itu tinggal di Bogor, di Jakarta, di Bandung, jualan, menjelang hari raya, dikirimnya uang di amplop, tapi alamatnya ibunya saja, ayahnya nggak dapat. Ibunya pula bilang, nggak lupa madaga anak ini, wanita bisa deh, mana mau apa ya, semakin durhaka lah anak itu. Jauh maunya ibu yang bijaksana nggak begitu. Alamatnya saja orang tua. Gue tidak isi narap di kita don anggo itu man isteria solehah mai ndamar gor salehah bibi na solehah mai ngomar gor salehah na bahatan do betul-betul solehah. Tapi katanya almaratus solehah itu kata Nabi kal ghurabil ansam, seperti burung gagak yang putih, sukar dicari, payah didapat, jarang ditemui, kas sisik nilimbat. Songon sisik nilimbat, ngapa ya udah budai? Jadi maunya seorang ibu tadi, istri tadi, alamatnya saja sama saya ini. Kalau tidak, tujuan anak kita untuk kita berdua. Coba kau yang hitungnya, udah aku hitung berapa? Gua pengen hitung ibarjolo. Anda perlu hitung. Ternyata jumlahnya 500.000 rupiah. 200 pedia atau 200 dia one bisa itu dong lagi. Anggoi istri na perlu doa kami panjang umur. Istri na perlu doa ke panjang umur. Tadi sudah saya katakan tidak sah bernazar memberikan sesuatu kepada ayah tidak mendapat ibu, memberikan sesuatu kepada ibu tidak mendapat ayah. Yang paling bagus itu dapat dua-duanya, baru sah nazarnya. Baru sah nazar kita. Jadi betapa hebatnya Islam menerangkan hal ini. Bahkan kalau ibu kita meninggal, ayah kita masih hidup, dan ayah kita mau kawin lagi, kewajiban bagi si anak laki-laki perempuan untuk memberikan biaya pernikahan ayahnya. Berapapun. Cuma dalam kitab Busrul Karim, bi'adari rusihim, dibagi sama. 5 orang, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan, lalu ayah mereka yang 5 orang ini mau kawin, bagi mereka yang 5, wajib menutupi segala biaya perkawinan ayah tadi. Jadi kalau perlu 5 juta, 1 juta bisa halal. Itu dalam kitab Busrul Karim. Tapi dalam Al-Fiqhul Islam walillatuhu, berlaku seperti lizakari mislu hazzil unsayain. Berlaku seperti lizakari mislu hazzil unsayain, yaitu dipikul, tapi kewajiban seorang laki-laki 2 kali kewajiban seorang perempuan.
Jadi dengan sendirinya, kalau ini kita sampaikan kepada masyarakat, mungkin masyarakat pun baru mengerti, patutlah dalam Islam. Kalau terjadi ada yang meninggal, bagian laki-laki itu wajar lizzakari mislu hadzil unsayain. Karena kewajiban kepada orang tua pun adalah lizzakari mislu hadzil unsayain. Sehingga orang bisa menerima pendapat yang mengatakan lizzakari mislu hadzil unsayain. Jadi kembali kepada qul walillazina amanu hudan wa syifa. Katakanlah ya Rasulullah, Al-Quran itu bagi orang beriman hudan, membuat pintar, wa syifa, obat dari jahil, obat dari bodoh, obat supaya pintar. Nampaknya sekarang ini orang sudah mengakui, orang yang sudah mengakui, bahkan institusi-institusi pemerintahan mengakui, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Malang, yang mau menghafal Quran diberikan beasiswa penuh. Diberikan beasiswa penuh. Berarti apa yang diinginkan Islam itu sudah diakui oleh orang-orang banyak. Betapa pentingnya untuk menghafal Al-Quran. Jadi kembali, Ramadan itu adalah syahrul Quran. Bahkan saya pernah membaca, kita akan ditanya di hari kiamat, di hari akhirat, apa sebabnya kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran sekali setahun. Itu minimal kita menghatamkan Al-Quran sekali setahun. Kalau tidak hatam, itu dipertanyakan kita. Apa alasan kita? Tentunya alasan tidak akan diterima di akhirat. Alasan tidak diterima di akhirat barangkali kalau kita mengatakan saya sibuk menggoreng bakwan. saya sibuk menggoreng ini, mungkin nggak diterima. Jadi kalau kita ingin cerdas, keluarga kita cerdas, anak kita, cucu kita cerdas, mari kita bawa mereka membaca Al-Quran. Ada ulama-ulama dari Libya, orang yang pelupa, yang banyak lupa. Bacalah sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah 7 kali setiap pagi, supaya kita jangan banyak lupa, supaya kita selalu ingat pelajaran. Sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Itu menurut ulama-ulama yang saya lihat dari Libya, mereka begitu pendapatnya. Jadi sangat bagus kita baca bersama dengan cucu dan anak kita, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Kemudian karena TK sudah mengajarkan, dari TK sudah diajarkan, kalau doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi supaya cocok, di samping bismillah, menurut kitab I'anah dibaca sholawat mau makan. I'anah jadi 2, tak payah-payah rujukannya, asal kita mau. Pada menerangkan ar-ruz, dibaca sholawat. Tidak ada makanan di dunia ini yang tidak mengandung penyakit dan obat, kecuali 2 macam. Ruz dan tamar. Ruz dan tamar. Beras dan tamar. Tapi orang sekarang berpendapat, beras itu mengandung penyakit diabetes, penyakit gula. Apa kesalahan kita? Karena tidak baca sholawat waktu makan. Maka datang penyakit gula. Coba baca sholawat. Ini karena menghindarkan penyakit gula, orang kita tidak mau lagi makan beras yang enak. Jadi terpaksa balanjunya beras narara, manolon nape bolnang mata. Payah. Coba kita baca sholawat. Jadi maunya anak kita, cucu kita, siapapun di antara kita mau makan, baca bismillah, baca sholawat, baca Allahumma barik lana, mencocokkan dengan kitab I'anatul Talibin. Habis makan kita baca qul huwallah, mencocokkan kepada karangan Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Katanya kalau dibaca qul huwallahu ahad, keberkatan makanan akan diberikan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Baca lagi ayat lagi, li ilafi Quraisy
ila fi mihlatas syita'i was-sayf. Dan di bulan Ramadan kita sudah amalkan Ihya Ulumuddin. Makan tamar dulu baru makan. Itu sesuai dengan suratul Waqiah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, baru wa lahmi thairin. Tapi orang kita banyak salah. Makan buah-buahan setelah makan. Katanya cuci mulut. Pak kotor-kotor pendok. Ya. Tapi begitu pendapat orang kita. Cuci mulut, ya. Padahal tak benar. Jadi saya rasa kita lebih bagus berpegang kepada kitab Ihya Ulumuddin. Itu Imam Ghazali saya rasa bukan ulama-ulama tanggung-tanggung, bukan ulama yang separuh-separuh. Ini sudah ulama yang universal. Tak tahu lagi bidang apa saya keulamaannya, kehebatannya. Semua paling hebat. Apa katanya? Kenapa katanya buah-buahan didulukan? Supaya dia yang paling bawah di dalam perut kita. Sehingga mau keluar dia mudah. Tidak perlu makan dulu kolak. Tidak perlu, ya. Itu kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali. Jadi pemeriksaan Imam Ghazali sangat hebat. Sangat hebat. Jadi maunya diterapkan di masyarakat kita, di rumah tangga kita. Baca bismillah, baca sholawat, Allahumma barik lana. Di akhir makan kita baca qul huwallahu ahad, kemudian li'ilafi Quraisyin. Insyaallah beras itu tidak akan mengandung penyakit diabetes. Kalau kita amalkan itu. Kalau kita amalkan, yakinlah. Saya rasa Imam Ghazali lebih hebat dari kita. Saya sudah menziarahi kuburannya di Iran. Saya sudah menziarahi kuburannya di Iran. Bukan karena ada uang saya. Karena saya bertepatan ditunjuk menjadi juri membaca kitab kuning di kantor pusat PKB Jakarta. Nah, jadi bertepatan dikasih iming-iming kepada pemenang membaca kitab kuning Ihya Ulumuddin, berikan gratis umrah dan ziarah ke kuburan Imam Ghazali. Ternyata yang menang 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Tak mungkin mereka diutus, terpaksa diutus dengan jurinya. Kenaklah kami. Dapat kami kan gitu. Dapat kami lah. Alhamdulillah. Dan saya sudah 2 ulama besar, satu dari Indonesia, pimpinan Pondok Pesantren Lilboyo, kemudian yang mengijazahkan Ihya Ulumuddin kepada saya, dan ada masjid di Medan, diminta mereka saya mengajarkan Ihya Ulumuddin di sana. Bagus juga. Sekali mengaji 2,5 juta. Wah, bisa. Bisa dan enggak, Pak. Tapi payahlah meninggalkan Mustofawiyah. Payah meninggalkan Mustofawiyah. Kalau saya rasa kalau demi uang, ya, udah saya tinggalkan itu. Tapi karena kita ingin berapapun materi ini tetap kurang, jadi saya tetap mengaji di Mustofawiyah. Tapi sempat tidak mengaji dan tidak sekolah 2 bulan, lalu digantikan oleh bapak-bapak yang lain mengaji di masjid dan untuk patayat. Mengaji di Purba kita tahu dalam 1 tahun kalau pokir biasanya dikasih mereka kurang lebih 3 juta. Kalau patayat bisa memberikan 32 juta. Jadi ada baiknya kalau nafsu diikut, biar sajalah laki-laki tidak usah mengaji. Patayat yang mengaji. Yang mengaji ya, kalau kita buat begitu. Dan pernah 1 kali solop saya pun mereka curi pula. Habis mengaji saya langsung sholat duha. Karena mereka duluan pulang, solop saya pun udah bawa. Untunglah ada orang dorok Masihul yang memberikan solopnya sama saya. Tapi tak jadi saya terima. Saya bilang kasihan sama dia. Solopnya begitu bagus. Saya kasihan sama dia. Lalu saya minta dibelikan sandal jepit saja. Nah, itu kan. Jadi itu bagusnya kita membaca
kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, memberikan ijazah kepada saya Muhammad Amin Al-Harari di Makkahul Mukarramah. Jarang bisa bertemu dengan beliau karena kesibukan mengarang. Beliau adalah pengarang tafsir Al-Hadaiqur Ruwayur Rayhan sebanyak 32 jilid. Nah, dan dia pengarang Ibnu Majah. Ya, pengarang Sahih Ibnu Majah. Baru 9 jilid Sahih Ibnu Majah selesai beliau tulis, beliau berhenti karena sakit dan sebagainya. Kemudian sembuh, belum lagi memulai mengarangnya. Tahu-tahu dia tidur, bermimpi, berjumpa dengan Rasulullah. Teruskan tulisanmu tentang Ibnu Majah. Teruskannya lah. Nah, sampai 20 jilid. Dan gara-gara cerita itu terjadi, saya ingin membeli kitab Ibnu Majah. Dan diberikan orang, tidak membeli jadi. Nah. Kalau bisa pere, kenapa mesti membeli? Anggo pere, padiar mintar. Itu kata orang kita kan. Jadi beliau langsung, saya jabat tangan beliau, saya minta diberikan ijazah Ihya Ulumuddin, beliau langsung memberikan kepada saya. Pulang dari sana, rupanya kiai-kiai dari Jawa sangat ingin jumpa dengan beliau itu. Dari mana Bapak? Kata orang itu. Kata kiai-kiai dari Jawa, kawan saya. Oh, saya ziarah kepada Muhammad Amin Al-Harari. Kenapa enggak dibilang sama kami? Kami pun mau ikut. Payah jumpa dengan itu, katanya. Itu ulama yang sangat karomah. Ada dari kita Jawa, di Pulau Jawa, kata kiainya. Ingin dia jadi gubernur, maka dia datang dia ziarah ke kubur Muhammad Amin Al-Harari. Saya ingin jadi gubernur, Pak. Apa kata Amin Al-Harari? Jadi menteri saja kau. Jadi menteri dia, tak jadi gubernur. Nah, itu kehebatan Muhammad Amin Al-Harari. Nah. Kemudian yang membuat cerdas orang banyak puasa. Banyak puasa. Itu membuat cerdas orang. Jadi kalau bulan Ramadan kita banyak baca Quran, berarti membuat IQ kita makin tinggi, mencerdaskan pikiran kita, membuat kita pintar. Dan orang banyak baca Quran, insya Allah tidak akan pikun. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, bahkan Ibnu Abbas mengatakan orang yang hafal Al-Quran tidak akan pikun. Orang yang banyak baca Quran tidak akan pikun. Seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran USU pernah menerangkan di hadapan kami, karena orang yang baca Quran itu saraf-sarafnya aktif, telinga, mata, semua aktif. Maka dengan sendirinya tidak mudah dia pikun. Itu pikun bahasa Arab arzalil umur. Kalau dalam bahasa daerahnya berer. Na'udzubillahi min berer. Na'udzubillahi min berer. Itu kan? Nah, itu sangat bagus. Sangat bagus. Tapi ada dalam sebuah kitab anti supaya kita jangan pikun. Yaitu kalau kita bersin membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Allahumma rizzuqni ma la yakfini wa baiti ya'wini wahfaz alayya aqli wa dini wakfini syarra ma yu'zini. Ya Tuhan, berilah aku rezeki yang memadai. Jadi yang disuruh kita berdoa diberikan Tuhan rezeki yang memadai. Allahumma rizzuqni ma la yakfini wa baiti ya'wini, rumah tempat tinggal. Jadi kalau guru saya mengatakan sama saya, ini dibaca memudahkan rezeki. Kalau kita baca ini, kalau kita bersin, dimudahkan Allah rezeki kita. Allahumma rizzuqni ma la yakfini wa baiti ya'wini wahfaz alayya aqli wa dini. Ini sini. Peliharalah ya Allah akalku dan agamaku. Waqfini syarra ma yu'zini. Tahanlah, hindarkanlah, jauhkanlah kejahatan orang yang mau menyakiti itu. Ini betapa banyak, betapa bagus doa itu kita amalkan. Betapa bagus. Kalau kita bersin, itu kita amalkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Allahumma rzuqni ma la yakfini wa baita ya'wini wahfaz alayya aqli wa dini waqfini syarra ma yu'zini. Kemudian saya rasa
Terakhir. Sedikit lagi. Nabi kita itu sangat menonjol kepemurahannya di bulan Ramadan. Ya, kita siap-siap pemurah bulan Ramadan. Sangat menonjol. Bangsa paling pemurah itu bangsa Arab. Di mana-mana banyak bangunan bangsa Arab di Indonesia. Mustofa itu termasuk bantuan Arab. Apa ya? Lokal kereta api. Lokal kereta api. Itu batunya dulu mengantarnya dari Singol, saya itu waktu saya kelas 7. Tahun 77 itu istilahnya di masa kami marbakti namanya. Marbakti, kami mengantar batunya, guru-guru kita mengatakan niatkan wakaf kamu. Batu tadi niatkan wakaf. Kemudian belum mengajar saya di Purba, datang bantuan dari Saudi Arabia, dibangunlah itu yang 20 lokal. Jadi bantuan Saudi Royhanul Jannah, Darul Ikhlas, pesantren-pesantren di sana, itu banyak bantuan Arab Saudi. Tapi jangan tanya, mana bangunan Indonesia di Arab Saudi? Berarti itu menunjukkan betapa pemurahnya bangsa Arab. Kemudian manusia yang paling pemurah itu Nabi Muhammad. Lebih pemurah dari angin yang berhembus. Lebih pemurah dari angin yang bertiup. Tak pilih-pilih angin itu mau apa yang ditiupnya. Masjid ditiupnya. Rumah sakit ditiupnya. Gereja ditiupnya. WC ditiupnya. Ya. Gak pilih-pilih dia. Menebarkan kebaikan. Nabi Muhammad lebih pemurah dari angin yang berhembus. Nah, berarti kita diistimewakan sangat pemurah di bulan Ramadan. Saya rasa ini diamalkan. Diamalkan oleh orang-orang di kota-kota. Saya tidak pernah tinggal di Pekanbaru ini, enggak tahu saya. Di Medan saya lihat berlebih perbukaan di masjid. Berlebih. Jangan dibandingkan dengan kampung saya, bukan berlebih, tak ada. Anggoge minum kopi unggil stokin. Alhamdulillah sanari madung, alhamdulillah madung adong. Nah, tapi kalau di Medan, nah, entah makanan apa saja cukup di masjid. Malah seorang berbuka di rumah, saking banyaknya ragamnya perbukaan di masjid. Jangan lagi di apa di Timur Tengah, di Arab Saudi. Kita turun dari hotel berebut orang menangkap tangan kita untuk diawaknya ketika yang dikembangkannya perbukaan. Berebut orang. Sebagaimana agen-agen taksi berebut tangan kita, lebih hebat lagi persaingan mereka untuk memperebutkan tangan kita. Dan di Syria ada di situ masjid yang setiap orang yang ikut sholat subuh berjamaah hari Jumat, semua dikasih uang, kira-kira 100.000 rupiah, semua yang hadir. Kalau ada di Indonesia, rajin orang sholat subuh itu. Rajin. Itu baru-baru ini datang Pak Ijek, Wakil Gubernur Sumatera Utara, sholat di Masjid Utopaya. Semua yang hadir anak-anak dikasih uang, 20.000 sehalak. Karena uang beliau tukaran 100.000, 5 alak salambar, 5 salambar. Gurunya ya 100.000 satu orang. Menyesal lah anak-anak yang tidak hadir ke masjid. Ya. Tapi saya tak diberikannya. Allah, aku harap marah wilayah. Tapi di waktu di Masjid Agung dibaginya kepada kawan di Masjid Agung, lalu beliau mengatakan, Bapak nanti di rumah saja. Alhamdulillah. Berarti lebih banyak untuk saya nih orang. Rupanya bapak-bapak yang tadi dapat 200.000. Maka saya setelah sampai ke rumah dikasihnya 5 juta. Alhamdulillah. Pokoknya kalau rezeki kita tak akan kemana. Rezeki kita untuk kita, pasti untuk kita. Yakinlah itu pasti untuk kita. Jadi begitu mereka. Dan kalau kita menundukkan kepala di Masjid Nabawi, ada yang merogoh tangan kita, biarkan kantong kita, biarkan menambah uang kita itu. Tapi kalau di Indonesia dirogoh orang kantong kita, jangan biarkan. Lo tinggi mah gue. Lo tinggi mah gue. Gimana? Oh, jadi kita disuruh, kita istimewakanlah berimpak di bulan Ramadan ini. Berimpak, terutama hari Jumat. Karena
Jadi double mulianya. Hari Jumat, Sayyidul Ayyam, dan di bulan Ramadan. Lalu Jalaluddin Suyuti membagi 5 keutamaan pahala bersedekah. 10 lipat, 10 ganda pahalanya kalau kita bersedekah kepada orang segar bugar. Kayak kita ini semua segar bugar. Nah, dapat pahala 10 kali lipat. Kalau ada orang yang kurang-kurang sehat, langganannya sudah dari rumah ke masjid, tak kemana-mana lagi, dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, itu pahalanya 90 kali lipat. Jadi cari orang yang kurang-kurang sehat, kasih sedekah, infak, pahalanya sangat besar. Jangan dibiarkan orang-orang yang kurang sehat. Kemudian kalau keluarga sendiri, famili sendiri, yang ada hubungan kefamilian, dikasih pahala 900 kali lipat. Betapa Islamnya, Islam itu memuliakan keluarganya. Duluan keluarga kita, 900 kali lipat. Dan kalau kita bersedekah, berimpak kepada orang tua kita sendiri, dapat pahala 100.000 kali lipat. Alhamdulillah. Jadi, kembali tadi seperti nazar, kalau ingin memberikan sesuatu kepada orang tua, beli mukena kepada ibu, baju koko kepada ayah. Tidak mesti sama harganya. Pokoknya yang mesti sama-sama mendapat ayah, mendapat ibu. Ya, jadi dapat pahala 100.000 kali lipat. Dan kesempatan ini belum tentu bisa tahun yang akan datang, karena belum tahu kita apakah orang kita, tua kita itu masih hidup. Jadi perlu kita istimewakan di bulan Ramadan ini orang tua kita. Oh ayah, aduh ayah, gini ayah panganan, tuh busi perbuko. Toge do. Ipanyabungan me, toge do. Kan, ipanyabungan dong toge kan. Toge ini si teng tumpatnya meninggal me betul. Bagus. Jadi apa ya keinginan orang tua kita coba, kita ledeni, kita beli, kita usahakan. Itu sangat bagus. Baru yang terakhir, yang paling besar pahala memberikan itu 900.000 kali lipat kepada orang-orang alim. Tapi ini jangan dibahas panjang-panjang. Nanti salah pengertian masyarakat. Nah, malam itu guru nanda. Ada perbutusi ya duit karyawan. Cap cangkul buaya duit. Padahal tujuan kita jujur agar masyarakat kita memperhatikan guru-guru TK, guru-guru mengaji Quran. Tanpa mereka, bagaimanalah pendidikan anak-anak kita? Ya. Guru-guru TK, guru-guru pengajian Al-Quran, dari bawah perlu diperhatikan, kesana yang paling besar pahalanya, berimpak dan bersedekah, sampai diberikan pahala 900.000 kali lipat. Itu banyak kitab yang mengatakan, termasuk Nashwaibul Ibad, termasuk kitab-kitab yang lain. Begitulah pendapat Jalaluddin Suyuti, Syekh Jalaluddin Suyuti. Ini juga dinamakan ulama universal, karena tak tahu kita di bidang apa yang tak ada karangannya. Lebih dari 500 judul kitab karangan Jalaluddin Suyuti dalam berbagai disiplin ilmu. Saking hebatnya beliau. Saking hebatnya beliau. Jadi inilah yang dianjurkan sama kita di bulan Ramadan. Banyak lagi segala kebaikan-kebaikan kita utamakan di bulan Ramadan. Saya rasa demikian saja.